Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kementerian Pertahanan berencana untuk menerapkan pendidikan militer kepada mahasiswa dengan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program tersebut bertujuan untuk menyadarkan mahasiswa untuk bangga sebagai orang Indonesia. Tepatkah program tersebut diterapkan? Seberapa mendesaknya program tersebut bagi Indonesia pada saat ini? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat militer dan pertahanan, ada Mbak Kony Rahakundini langsung melalui sambungan Zoom. Mbak Kony, selamat pagi. Selamat pagi Pak Kevin. Ya, Mbak Kony, menurut Anda ada tidak sih urgensi pendidikan militer untuk mahasiswa? Kalau urgensi sih ada ya, tapi maksud saya tuh urgensinya tuh sejauh apa? Kalau saya melihat statementnya ini agak-agak membingungkan. Kalau kita mundur dulu nih soal bela negara dulu ya. Bela negara itu 2012 sudah dicanangkan oleh Pak Purnomo Yusgiantoro. Itu jelas bahwa ada di bawah Dirjen Potan ya kan untuk urusan militer. Kemudian Dirjen Dikti untuk membawahi perguruan tinggi. Nah, sekarang bicara tentang militer. Militer dalam pengertiannya itu apa sih gitu kan? Jelas ya itu adalah bagaimana memerangi ideologi, budaya, politik, ekonomi dan lain-lain. Nah, yang terjadi sekarang dengan statementnya Pak Trenggono misalnya bahwa filosofisnya itu adalah untuk seperti K-pop lah, K-popnya Korea Selatan. Saya ini jadi agak confused nih. Jadi ini kita bicara pertahanan atau bicara ketahanan? Itu dulu diluruskan. Kalau bicara ketahanan, masuknya ke sana, ke budaya tadi. Tapi kalau bicara dalam konteks budaya militer, itu bagaimana terkait konflik SARA yang harus diredam. Itu dulu fungsi si bela negaranya. Sekarang tentang masalah wajibnya dengan kerjasama ini. Ini juga kita harus hati-hati. Karena kalau kita lihat misalnya, Fahri Hamzah saat menjadi Menhan menargetkan 100 juta bela negara. Saya itu bertanya dulu, ini kita mampu nggak mengevaluasi? Mampu nggak mengawasi setelah mereka itu lulus? Ya kan, hasil bela negara yang katanya 100 juta target waktu itu, mereka tuh sekarang di mana? Ya kan, pengawasannya seperti apa? Nah, jadi menurut saya itu ada dua masalah. Yang ketiga adalah kalau memang dari urusan kampus, kenapa nggak pakai Menwa aja? Menwa itu udah jelas-jelas dari awal mereka itu punya namanya Panca Dharma Satya. Panca Dharma Satya, kalau saya hadap-hadapkan dengan bela negara itu beda banget ya. Dia tuh jelas-jelas menyatakan bahwa dia setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dia sadar akan tanggung jawab. Kalau kemudian dari pernyataan Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa program pendidikan militer untuk mahasiswa ini untuk meningkatkan kecintaan terhadap Indonesia. Nah, ini menurut Anda bagaimana dengan alasan seperti ini sehingga kemudian perlu melakukan pendidikan militer untuk mahasiswa? Itu yang saya bilang tadi, kalau maksudnya ke kecintaan terhadap Indonesia, itu kan tadi disebut oleh Pak Wamenhan itu sebagai filosofis wajibnya ini. Nah, ini yang menurut saya agak membingungkan. Kalau itu menjadi mencintai Indonesia atau apapun, kenapa mesti ke situ gitu? Itu larinya ke kebudayaan aja, ke pendidikan. Kita lagi bicara karena ini di bawah Menhan, pengertian militernya diluruskan dulu nih. Militer di bawah budaya yang tadi K-pop sama budaya dengan dalam konteks militer itu beda banget. Budaya dalam konteks militer, tadi yang saya bilang, bagaimana jangan sampai ada kemiskinan, kerentanan, konflik SARA, itu yang harus ada di bawahnya Kemhan. Nah, tadi kalau dikaitkannya oleh Pak Trenggono ke arah K-pop, itu yang saya nggak nyambung gitu loh sebenarnya. Nah, kembali gitu kan. Terus sekarang kita mau lihat, ini nanti tuh di bawah mana? Kalau saya lebih cenderung ini tuh di bawah kementerian, di bawah sekali lagi Menwa. Menwa itu organisasi yang sudah jelas dari mulai perencanaannya, programnya, pelaksanaannya, pengawasannya, evaluasinya. Nah, kalau kita bikin yang baru, itu kan akan jadi membingungkan. Padahal kita udah punya Menwa gitu loh. Nah, Menwa itu kan sekarang kalau kita lihat mahasiswa tuh kalau nggak salah, seluruh Indonesia, data 2018, itu 7,5 juta orang. Udah aja 7,5 juta orang ini yang dibetulkan, diarahkan betul sebagai Menwa tadi gitu loh. Oke, jadi alasan untuk meningkatkan kecintaan berbangsa dan bernegara itu nggak tepat, Mbak Kony ya? Saya lebih melihatnya itu sebagai ketahanan ya, bukan pertahanan. Oke. Lebih ke sana. Makanya ini kayaknya ada bias pengertian militernya Pak Trenggono dengan militernya yang tadi terkait K-pop disampaikan tadi dengan militernya Kementerian Pertahanan yang harusnya hubungannya kepada tadi ancaman SARA, ancaman konflik. Karena gini ya, di dunia ini sekarang 75% pengungsi itu karena konflik SARA gitu, konflik ras,
konflik ideologi dan lain-lain. Nah itu yang mesti dijaga oleh Kemhan. Jadi bukan Tapi K-pop atau dikatakan ancaman begini, budaya. Mbak Koni, bahwa anak-anak muda kita saat ini sudah terlalu banyak mengkonsumsi budaya barat ataupun budaya K-pop, Ya. lalu kemudian kecintaannya sehingga berkurang. Dengan maksud diberikan pendidikan militer pada saat mahasiswa begitu ya, salah satu semester dengan program bela negara, diharapkan nanti kemudian bisa lebih cinta dengan bangsa Indonesia. Berarti ini nggak nyambung. Sebaiknya bagaimana kemudian kalau kita mau berbicara mengenai meningkatkan kecintaan terhadap bangsa dan negara, Mbak Koni? Kalau bicara tentang meningkatkan kecintaan kepada bangsa negara, ikuti aja yang Pak Ria Mizar bikin. Dari mulai TK, bukan cuma mahasiswa. Sudah terlambat kalau baru menerbitkan cinta tanah air itu waktu mahasiswa kan. Yang ditargetkan Pak Ria Mizar waktu itu kan dari TK sampai sudah bekerja. Soal bela negara nih. Sekali lagi soal bela negara. Jadi di situ bagaimana menghormati bendera, bagaimana menghargai lagu kebangsaan, Pancasila dan lain-lain lah. Sesuai dia gradasinya dia TK sampai SMP, SMA dan seterusnya. Nah kembali kepada tadi kalau untuk hanya mahasiswa dan itu diadakan kerjasama antara Dikti dan Kemhan, ini yang saya bilang kalau untuk mahasiswa kenapa nggak dikonsolidasikan saja organisasi Menwa, dihidupkan aja lagi organisasi Menwa gitu. Karena itu udah jelas-jelas resimennya jelas, ya kan? Pimpinan resimennya jelas, komandannya jelas. Yang hari ini saya khawatir bela negara misalnya, mereka berseragam militer, tapi terus kemana? Siapa pengawasnya? Siapa yang mengendalikannya? Siapa yang memegang datanya? Kalau Menwa sampai hari ini terpegang datanya. Anda pernah Menwa di mana? Satuan Anda kemana? Di bawah resimen apa? Itu sampai sekarang bisa dideteksi. Yang terakhir mungkin yang saya Ya. Mbak Koni, ada juga yang bilang begini Mbak, menentang adanya pendidikan militer ke mahasiswa karena ini dianggap akan melanggengkan perpeloncoan, akan meningkatkan kultur kekerasan. Ini kalau menurut Kontras begitu. Menurut Anda sepakat tidak dengan pernyataan ini? Kalau itu tinggal kontrolnya rektor atau masing-masing rektor perguruan tinggi ke bawahnya, iya kan? Kan beda, makanya tadi saya bilang, kalau yang disampaikan Kontras, itu mungkin dalam pengertian ini siapa yang akan membimbing mereka atau mendidik mereka. Itu mungkin dikhawatirkan Kontras dan saya rasa wajar aja kalau Kontras mengkhawatirkan. Makanya tadi saya bilang, lebih baik kenapa tidak memakai yang sudah ada. Menwa itu sudah ada sejak tahun 59. 61 malah keluar peraturan dan undang-undangnya gitu kan. Nah kenapa enggak itu aja dihidupkan kembali gitu. Karena kembali tadi saya singgung soal sumpah Menwa tadi ya. Itu kalau dibandingkan dengan sumpahnya bela negara jauh banget bedanya. Gitu. Menurut Anda kemudian bagaimana cara kita bisa mengontrol maupun mengevaluasi bahwa program ini betul-betul nanti akan betul-betul bisa meningkatkan kecintaan dan berbangsa dan bernegara? Bisa tidak, Mbak Koni? Kalau kecintaan bangsa dan negara, sekali lagi saya lebih kepada nggak ngomongin mahasiswa. Oke. Kalau cinta pada bangsa dan negara tadi melakukan hormat kepada bendera sejak dia TK, mengerti apa Indonesia Raya, misalnya gini lah. Itu memang melibatkan semua gitu kan. Contohnya, apakah kita semua rumah pasang bendera? Itu aja dulu, jangan dulu ngomong soal bela negara. Semua rumah siapa yang mengawasi bahwa dia pasang bendera? Depdagri kah? Siapakah? Nah itu, jadi menurut saya harus jelas pembagiannya. Karena misalnya saja di India itu ya, itu kalau militer itu betul-betul di bawah Departemen Pertahanan. Tapi militer itu di bawah Kemdagri-nya. Nah ini kenapa saya singgung soal Kemdagri? Saya tuh khawatirnya begini, kita ini punya banyak laskar loh sekarang. Laskar yang ala-ala militer. Bajunya militer, gayanya militer, tapi bukan militer. Hampir semua partai punya. Ya. Hampir beberapa organisasi besar punya. Nah, kenapa enggak Kemhan itu justru ngurusin itu dulu? Laskar-laskar ini dibawa kemana? Di bawah bela negara itu dia di mana? Lalu di kompartemennya itu seperti apa? Yang ngawasinnya siapa? Yang mengevaluasi siapa? Yang pegang datanya siapa? Lalu dia berinduk kemana? Siapa komandan batalion dia? Siapa komandan resimen dia? Kalau ada resimen misalnya. Itu mesti jelas. Kalau enggak, ini bahaya. Bahayanya begini, tadi yang saya mau sampaikan. Saat bela negara ini dicanangkan Pak Purnomo, kemudian dikembangkan oleh Pak Ria Mizar, walaupun beliau jenderal, beliau tuh nggak ketua partai. Tapi Pak Prabowo, Tegaulis Penhan, dia juga ketua partai. Nah ini yang menurut saya menjadi agak rancu nanti soal masalah laskar-laskar partai ini. Jadi menurut saya laskar partai lebih baik di bawah Kemdagri. Baik, Mbak Koni, kalau kita kutip dari beberapa informasi yang kemudian sudah beredar, meskipun mungkin konsep pendidikan militer ini belum jelas begitu ya, tapi ini dikatakan bahwa pelatihannya nanti akan dilaksanakan selama beberapa bulan, lalu kemudian setelah beberapa bulan akan dikembalikan kepada masyarakat
usai pelatihan. Nah, ini bentuk pendidikan seperti ini bagaimana menurut Anda? Itu tadi saya bilang dilatih 6 bulan. Setahu saya ya, kalau saya baca berita itu 6 bulan, ya kan? Nah, 6 bulan punya pendidikan dasar militer. Lalu saya khawatirkan tadi pengawasan evaluasinya itu ada di mana? Kalau tidak di bawah seperti Menwa ya. Menwa kan jelas tadi saya bilang ada di bawah Kodam kalau Menwa itu. Jadi Kodam terkait itu akan tahu dia. Nah, kalau ini siapa yang nanti mengawasi? Kalau di bawah perguruan tinggi, bagaimana perguruan tinggi mengevaluasi apakah orang ini misalnya dia dididik bela negara, tapi sebenarnya dia thinkingnya, orientasi ideologinya sudah ke yang lain. Saya kaitkan saya misalnya ke hasil salah satu penelitian menyatakan misalnya kita tuh yang mendukung khilafah udah sampai 30-an%. Yang ingin mendirikan negara khilafah juga sudah banyak, ya kan? Yang minta perda syariah udah 40%. Nah, dari nilai-nilai angka itu, berapa yang ada di mahasiswa? Siapa yang akan mengontrol itu begitu mereka punya pemikiran seperti itu dididik militer pula gitu? Apakah mungkin sebetulnya ekstrakurikuler serupa ini kan juga sudah ada di kampus, mungkin seperti Menwa tersebut itu sudah cukup ya berarti ya Mbak Koni ya? Saya rasa sih kembali gini loh, kita tuh jangan jadi ribet sendiri ya. Maksud saya gini, kayaknya tiap saat, tiap waktu kita cuma kayak merevolusi atau mereformasi suatu bentuk yang sudah bagus gitu loh. Contoh, ya kan, sekarang Menwa udah ada dan sudah bagus, sudah terbukti bagus. Kenapa mesti bikin lagi yang baru gitu loh? Tadi kan saya sedang singgung soal Menwa punya Pancadharma Satya. Pancadharma Satya itu jelas-jelas ya, dia setia kepada NKRI, setia kepada kampus, ya kan? Lalu dinyatakan harus jujur, mementingkan kepentingan nasional, itu ditulis di dalam Pancadharma Satya. Di bela negara hanya cuma cinta tanah air, sadar berbangsa, setia pada Pancasila, rela berkorban, ya kan? Tapi nggak ada tuh menjunjung tinggi nama dan kehormatan bangsa, bagaimana bersikap harus jujur dan setia kepada negara, memegang teguh prinsip dan kemudian setia kepada kepentingan nasional, itu nggak ada di dalam pointers bela negara. Makanya saya bilang kenapa jadi pusing, masuk aja langsung ke Menwa. Karena Menwa sudah punya sumpah itu, dan dia juga punya semboyan yang betul-betul gini. Semboyan Menwa itu adalah bagaimana ilmu pengetahuan dikaitkan dengan ilmu keprajuritan. Jadi jangan sampai dia jadi prajurit, tapi akalnya pendek gitu loh. Oke, baik. Mbak Koni Rakundini, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.